Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ijud Suhendar, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, program studi pendidikan agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 253212937. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek mengajar di SMK Darussalam, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi dengan materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayahnya kita bisa kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mana alhamdulillah kita semua berada dalam kesehatan, tiada kurang satu apapun ya. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi kita Habibana wa Nabiyana Karim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para dzurriyyah-dzurriyyahnya, para tabi'in atba'ut tabi'in, para ulama usholihin, dan khusus kita semua yang hadir di sini. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Gimana keadaannya, sehat pagi hari ini? Oke, alhamdulillah ya, tidak ada kurang sesuatu apapun. Diperiksa dulu kerapihan bajunya. Mungkin di putri kerudungnya, ciputnya, terus deh kalau misalkan ada sampah di bawah bisa diambil dulu. Oke, sip ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin sama ketua kelas untuk membaca doa. Siap, baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi rabbana wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung absen terlebih dahulu ya. Agung Agistia. Oke, Ailal. Elika. Fazilah. Gunawan. Ismi Aulia. Oke, setelah kita melaksanakan absensi, ada beberapa pertanyaan terlebih dahulu karena kita sudah ada di pertemuan kedua ya setelah pertemuan minggu lalu kemarin tentang bahasan tentang akhlak madmumah. Di sini ada perilaku berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Ini ada pertanyaan, apa manfaat menghindari perilaku berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad? Boleh sama Isma dijawab. Jadi manfaat
Manfaatnya teh, kita dapat menjadi orang yang tidak sombong, bisa memanage keuangan, memiliki kesempatan menabung untuk masa depan, dan bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Oke, bagus. Bisa kasih tepuk tangan untuk Isma. Selanjutnya mungkin berarti setelah manfaat ada cara atau bagaimana cara kita menghindari perilaku berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Boleh dijawab sama Ailal. Kita dapat menyimpan uang kita dengan cara ditabung. Terus memandang semua manusia, semua orang itu sama tanpa membedakan baik itu hartanya maupun agama ataupun rasnya. Terus bersyukur dengan segala sesuatu yang kita miliki. Oke, kasih tepuk tangan buat Aila. Oke ya, terima kasih. Itu jawaban yang luar biasa, sangat bagus, dan kalian memang sudah bisa memahami tentang akhlak madmumah ini. Oke. Nah, di sini tujuan pembelajarannya itu tadi diharapkan dapat menjelaskan akhlak madmumah. Tadi sudah dijelaskan juga seperti berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian pengertiannya tadi ada yang bisa menjelaskan cara menghindarinya dan manfaatnya di sini ada nanti diselesaikan. Kemudian tadi mampu menganalisis akhlak madmumah, berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, hasad, kemudian pengertian, cara menghindari, dan juga manfaatnya. Terus tadi dapat menyatakan bahwa akhlak madmumah, sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad adalah larangan agama. Jelas ya, ini memang dilarang oleh agama. Kemudian selanjutnya peserta mampu membiasakan untuk menghindari akhlak madmumah, sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ke pembahasan, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya di laki-laki, jika saya, yang perempuannya maka saya. Rizky Saiban. Jika saya sering membaca. Jika saya sering membaca, Salsabila. Maka saya akan keliling dunia. Keliling dunia hebat. Oke. Selanjutnya M. Rizky Ramdhani. Jika saya bisa terbang. Jika saya bisa terbang, maka Elika. Maka saya akan pergi. Ya ini terbang, ya ini pergi nanti. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi. Agung. Jika saya sukses. Jika saya sukses, Shirley. Maka saya akan loncat. Maka saya akan loncat. Ya sukses, dia loncat. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baiklah, untuk kali ini sebelum kita membahas ke materi, kita saksikan terlebih dahulu video pembelajaran. Diduga menenggak miras oplosan, seorang pelajar SMP dan seorang pemuda di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur meninggal dunia. Sebelum meninggal, korban tidak mengaku ke orang tuanya terkait miras yang diminumnya. Warga Dusun Banyak, Desa Banjarkemangran, Buduran, Sidoarjo mendadak heboh akibat meninggalnya dua warga dalam waktu bersamaan. Diduga karena minuman keras oplosan. Tragisnya, satu dari dua warga yang meninggal adalah seorang pelajar kelas 3 sebuah SMP negeri di Sidoarjo, Jawa Timur. Ada yang mau berkomentar terlebih dahulu sebelum dilanjutkan terkait video tersebut yang sudah ditayangkan? Coba silakan. Ya, Evan. Kesimpulannya, kita bisa belajar kalau miras oplosan sangat berisiko bagi kesehatan dan bisa menyebabkan kematian. Jadi sebaiknya kita menjauhinya. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan buat Evan. Yang lain? Oke. Jangan melakukan hal-hal yang akan merugikan diri sendiri, membatalkan Islam. Oke, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan lagi untuk
Nah, kaitannya dengan akhlak madmumah, kaitannya dengan video tersebut, mewanti-wanti untuk kita itu menghindarinya supaya tidak terjadi lagi hal demikian, ya. Itu terkait dengan video yang barusan berkaitan dengan akhlak madmumah, termasuk itu akhlak tercela. Sekarang kita ke pembahasan materi di bab 3, yaitu manfaat menghindari hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Mungkin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagian daripada materi ini. Menurut istilah, sikap memperlihatkan amal, dan biasanya berhubungan dengan amal. Sikap memperlihatkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah dengan tujuan agar mendapatkan pujian. Larangan bersikap riya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali sofwanin alaihi turabun fa'asobahu wabilun fatarakahu soda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya. Nah, di sini selanjutnya seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamannya itu seperti batu yang kecil yang di atasnya itu ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi hadis Nabi ini artinya dari Nabi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan akan menimpa kalian itu adalah syirik asghar. Ini bahaya sekali ya, syirik asghar kategorinya berarti riya. Apa itu syirik asghar? Kata para sahabat bertanya, kemudian Rasulullah itu menjawab, jawabannya itu adalah riya. Syirik asghar itu syirik kecil, walaupun kecil tapi tetap kategorinya termasuk adalah syirik. Dan Allah Ta'ala berkata pada mereka yang berbuat riya itu pada hari kiamat, ketika manusia mendapatkan balasan atas amal mereka, pergilah kalian pada orang yang kalian tunjukkan perbuatan riya di dunia, lalu lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Dan cara menghindari sifat riya di sini, pertama luruskan niat. Niat kita itu harus lurus, benar-benar tidak ada kaitannya dengan hal apapun, semata-mata hanya karena Allah. Karena innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Kemudian berdoa dan memohon pertolongan, ini senantiasa kita lakukan juga setiap kita melaksanakan ibadah, sholat lima waktu dan sebagainya. Kemudian menyadari kedudukan diri hanyalah seorang hamba. Kemudian berusaha mengendalikan hati, memperbanyak bersyukur, terus-menerus mengingat Allah, sembunyikan amal kebaikan. Ya, ini manfaatnya menghindari sifat riya. Kita bisa merasakan ikhlas atas amal yang dilakukan. Makin meyakini bahwa beramal hanya untuk Allah, menjadikan amal ibadah bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, terjauhkan dari ancaman syirik kecil tadi. Kemudian terjauhkan dari semua amal ibadah yang bersifat sia-sia, dicintai Allah, Rasulnya, dan manusia. Sekarang kita ke sum'ah. Riya sama sum'ah itu sebetulnya berdekatan, hanya kalau riya itu di pandangan mata, yang ketinggali ingin terlihat. Kalau sum'ah itu ingin diperdengarkan. Amalan yang sengaja diperdengarkan atau diceritakan kepada orang lain agar diketahui orang tersebut telah melakukan kebaikan. Nah, ini dalil larangan sum'ah. Hadis riwayat Bukhari ini dari sahabat berkata bahwa yang mendengar dari Judah berkata bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang beramal karena sum'ah, Allah akan menjadikannya dikenal sum'ah.
dan yang beramal karena riya, Allah menjadikannya dikenal tidak riya. Nah, sekarang ini manfaat menjauhi sifat sum'ah, menjadi hamba Allah yang berkualitas, mengutamakan kepentingan Allah di atas kepentingan hawa nafsu, mendorong umat Islam untuk semakin yakin atas jaminan Allah. Kemudian keempatnya mendorong umat Islam untuk mengutamakan kehidupan akhirat. Takabur, sikap seorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Nah, ini yang paling bahaya. Dosa yang pertama dilakukan di alam semesta ini, dosa yang pertama dilakukan ini takabur. Siapa yang melakukan dosa ini dikenal dengan nama ajajil. Selanjutnya dalil larangan bersikap takabur. Ini Quran surah apa ini? Luqman ayat 18. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Sudah terlihat ya konsekuensinya kalau kita memiliki keangkuhan atau kesombongan, berarti tidak disukai oleh Allah. Ini yang paling. Nah, ini hadisnya hadis Muslim an Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kib batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Cara menghindari sikap takabur, kita bisa membiasakan diri untuk selalu tawadu. Lain cara mawadu ya tawadu. Tawadu itu dan rendah diri ya. Berusaha tidak memandang orang lain dari sisi kelemahannya gitu. Karena setiap manusia itu mempunyai kekuatan, kelemahan, kelebihan, kekurangan. Terus memperbanyak zikir kepada Allah, memperluas pertemanan baik di lingkungan rumah atau sekolah. Kemudian manfaat menghindari sikap takabur itu kita menjadi manusia yang bersikap rendah hati, menumbuhkan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang tidak berdaya, kemudian terjauhkan dari kemurkaan Allah dan Rasulnya. Yang terakhir berarti yang hasad, perasaan iri atas nikmat yang didapatkan seseorang baik dalam bentuk harta, kedudukan, ilmu, dan lainnya, disertai usaha agar nikmat tersebut hilang dari pemiliknya. Ini hadisnya an Abi Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iyakum wal hasada fa inna wal hasada yaqulul hasanat kama taqulun narul hatab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkanlah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasud itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Cara menghindarinya, memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama, selalu bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan, meyakini bahwa nikmat yang diberikan Allah itu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian meyakini bahwa tidak semua nikmat yang diberikan Allah adalah baik, bisa jadi itu cobaan atau bisa dikatakan istidroj, itu justru yang lebih bahaya. Di sini menampilkan gambar ilustrasi. Contohnya seperti ini, akhlak orang sekitar itu bisa mulai. Terkadang akhlak yang baik itu didapatkan dikarenakan sebab berteman dengan orang yang baik. Karena kebiasaan itu adalah pencuri yang dapat mencuri kebaikan maupun keburukan. Siapa yang mau berkomentar terkait gambar ilustrasi di depan? Siapa? Oke. Silakan berkomentar. Oke, setuju ya? Perilaku, kebiasaan baik atau buruk dari orang-orang di sekitar itu dapat mempengaruhi diri kita sendiri. Oke, tepuk tangan dulu buat Antenna ya. Jadi selektif dalam memilih teman pun itu harus kita lakukan juga, karena akan mempengaruhi baik buruknya di kehidupan
kitab. Menceritakan satu kisah inspiratif sedikit aja. Di zaman Rasulullah itu ada salah seorang sahabat Nabi. Ketika datang sahabat Nabi itu ke majelisnya Rasulullah itu mau berjamaah ataupun tolak ilmu bahasanya gitu. Nabi itu selalu menyebutkan orang ini adalah calon penghuni surga. Sehingga salah satu sahabat Nabi merasa penasaran terhadap orang itu. Kenapa Nabi sampai bisa berkata seperti itu kepada Anda gitu. Maka jawab si sahabat itu, saya tidak pernah memiliki sifat berpoya-poya ya. Nanti riya, sum'ah, takabur, hasad. Ini bisa menjadi motivasi buat kita juga bahwa menghindari sifat madmumah itu, walaupun amalan kita itu nggak banyak, sedikit, tapi kita bisa menghindari hal-hal yang seperti itu bisa dikategorikan sebagai calon penghuni surga. Oke, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini bisa menjadi penghuni surga. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Oke, sekarang kita ke pembagian kelompok. Pembagian kelompok itu kita bagi 4 kelompok aja sesuai dengan bahasan. Sesuai bahasannya tadi, bikin 4 kelompok, bangkunya boleh digeser. Terus 1, 2, 3, 4 geser. 1, 2, 3, 4 rapatkan. Ya. Untuk kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 itu bahasannya yang kalian diskusikan tentang apa? Tentang berpoya-poya. Kemudian kelompok 2 tentang riya dan sum'ah. Kemudian kelompok 3-nya itu takabur. Dan kelompok 4 hasad. 5 menit untuk berdiskusi. Nanti setelah itu boleh perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan mempresentasikan yang hasil diskusi kalian. Oke. Ini sekalian juga Bapak membagikan lembar kerja peserta didik untuk dikerjakan sama kalian. Kodir Salasa banyak. Oke, sekarang ke presentasi kelompok. Oke, mulai. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami Tentang hidup berpoya-poya. Menghindari sifat hidup berpoya-poya. Harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Sebaliknya, kalau harta dikelola secara salah, maka akan mencelakakannya. Harta bisa menjadi tercela jika dijadikan tujuan utama oleh pemiliknya, dan dalam proses mencarinya tidak diiniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas, israf, dan boros tabdzir dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang dan proporsional. Agar terhindar dari sifat hidup berpoya-poya, lakukanlah hal-hal berikut ini. 1. Membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan.
antara kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Harus dibuat prioritas mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. 2. Membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Harta kita yang sebenarnya adalah harta yang sudah disedekahkan kepada orang lain. Kebiasaan bersedekah akan membangkitkan rasa empati kepada orang lain. Lebih dari itu, akan mempererat hubungan antar sesama warga masyarakat. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang apa itu sifat takabur. Yang pertama-tama saya hormati kajian beserta teman-teman yang dimuliakan. Apa sih sifat takabur itu? Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran atau pendapat orang lain. Sifat takabur akan berdampak negatif bagi kehidupan seseorang. Apa di antaranya adalah 1. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. 2. Dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. 3. Mata hatinya akan terkunci dari memperoleh hidayah dan kebenaran. 4. Mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. 5. Dimasukkan ke dalam neraka. Beberapa cara menghindari sifat takabur diantaranya adalah 1. Menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. Semua manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Penting untuk menyadari kekurangan dan kelemahan tersebut agar tidak merasa lebih hebat dari orang lain. 2. Menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Banyak orang menjadi takabur karena melupakan hal ini. Mereka mengira bahwa kehidupan di dunia kekal selamanya, sehingga lupa bakal hidup di akhirat. 3. Berusaha selalu menghargai orang lain. Sikap menghargai orang lain dapat ditumbuhkan dengan selalu berpikir positif. Kekurangan dan kelemahan yang ada pada orang lain bukan untuk dicaci maki, tetapi untuk dimaklumi dan dibantu sesuai kemampuannya. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan materi yang sudah disampaikan. Yang mana alhamdulillah secara keseluruhan mungkin dari kalian memahami tentang sifat atau akhlak madhumah atau akhlak yang tidak terpuji. Sebelum di kegiatan penutup, sebelum akhir kita jangan lupa nanti itu apa tuh yang LKP dikumpulkan kembali, diberi nama was, ya, nanti dikumpulkan kembali. Terakhir ini supaya nggak ngantuk kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya satu hati. Jadi satu hati ini maksudnya kalian itu bestie. Ada satu pertanyaan itu biasanya menjawabnya dengan satu jawaban yang sama biasanya. Kemudian dia apa? Satu hati. Bapak bilang jus. Sip. Oke. Jambu. Air. Sip. Buku. Besti. Warna kuning. Besti. Kepisaan pakai jadi karena kuningnya berapa tapi banyak. Tua. Sip. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita. Ya, terakhir kita sudah sampai di kegiatan penutup. Di kegiatan penutup ini kita evaluasi pembelajaran tadi yang sudah dibagikan tadi KPD itu untuk evaluasi pembelajaran nanti akan dinilai juga oleh Bapak.
sampai di mana kalian memahami atau menjawab pertanyaan yang ada di KPD. Kemudian di selanjutnya mungkin di kesimpulan ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini, kita kembali lagi ke kesimpulan yang ini, bahwa seyogyanya kita itu harus memang benar-benar menghindari sikap madhumah, dan harus dimunculkan lawan dari madhumah itu berarti mahmudah, akhlak tercela, lawannya berarti akhlak terpuji. Minimal kita meminimalisir akhlak-akhlak yang tidak terpuji itu, kemudian diiringi dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Jadi iringilah perbuatan yang buruk diiringi dengan perbuatan yang baik, supaya kita nanti kembali kepada Allah itu dalam keadaan baik atau dalam keadaan husnul khotimah. Sekali lagi bahwa Allah itu satu-satunya zat yang mengatur hidup manusia. Bentuk pengaturan bagi manusia itu perilaku baik dilakukan, dan perilaku buruk itu sudah pasti kita harus tinggalkan. Dan setiap perilaku manusia pasti memiliki balasan, konsekuensinya itu pasti ada. Hidup dengan sikap berpoya-poya, riang, sum'ah, takabur, dan hasad itu pasti akan mendatangkan mudarat kepada kita semua. Oleh karena itu sangat penting bagi manusia itu menjauhi sikap-sikap tersebut. Oke, terakhir itu lupa minta dari kalian salah seorang aja, Ailal, untuk bisa menyimpulkan apa yang sudah disampaikan dari awal sampai akhir. Boleh Ailal disampaikan? Mau di depan boleh, mau duduk di situ boleh. Ya. Secara kodrat alamnya, manusia memang memiliki tabiat mencintai harta. Pada saat uang dan hartanya melimpah, perilakunya bisa berubah menjadi lebih konsumtif. Sifat berpoya-poya akan berdampak negatif dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah memicu frustasi dan tekanan batin, takut hartanya habis. Sifat riya dan sum'ah bisa muncul pada diri seseorang pada saat melakukan ibadah ataupun setelah melakukannya. Ditinjau dari bentuknya, riya dibagi menjadi dua, yaitu riya dalam niat dan riya dalam perbuatan. Salah satu sifat tercela yang termasuk dosa besar adalah takabur. Oleh karenanya, setiap umat Islam harus berusaha sekuat tenaga untuk menghindari sifat-sifat tersebut. Oke, terima kasih buat Ailal yang sudah menyimpulkan gitu ya dari apa yang sudah disampaikan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Kita sampai di penghujung waktu kita selesai dalam kegiatan pembelajaran ini. Kita kembali lagi untuk berdoa, dipimpin langsung sama ketua kelasnya. Silakan. Ya, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.